Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pertolongan bagi korban bencana. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyaknya bencana alam khususnya yang terjadi pada akhir-akhir ini itu juga membuat banyak orang itu bersimpati dan mau mengulurkan tangan bahkan memberikan tenaganya untuk memberikan pertolongan, Pak Paul. Tapi karena ini kebanyakan tenaga-tenaga sukarelawan yang tidak profesional di bidangnya, itu seringkali malah menimbulkan masalah baru di tempat bencana itu sendiri, Pak Paul. Karena itu melalui perbincangan ini rupanya kita bisa sedikit banyak itu membekali mereka atau mempersiapkan diri kita sendiri bahkan bagaimana kalau kita mau menolong orang yang dilanda bencana alam gitu. Bagaimana, Pak Paul? Yang pertama adalah sebagai pihak yang ingin menolong, kita harus datang dengan sikap melayani. Ini adalah sebuah sikap yang penting sekali, Pak Gunawan. Sebab kalau tidak, kita justru memang akan lebih banyak menimbulkan masalah bagi orang-orang yang akan kita tolong itu. Misalkan, kalau tidak hati-hati, kita akan datang ke sana dengan sikap menyuruh atau memberi instruksi. Kita ini seolah-olah tahu apa yang harus kita lakukan dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi akhirnya kita menyuruh-nyuruh mereka. Nah, itu sikap angkuh seperti itu harus kita singkirkan. Ada kalanya kitanya sebetulnya tidak angkuh, tapi kurang peka. Karena kita ini terlalu dipenuhi dengan pemikiran bahwa kita harus mengatur mereka. Nah, akhirnya desakan untuk mengatur itu tuh membuahkan perilaku-perilaku yang sekali lagi menyuruh-nyuruh mereka. Mereka harus ini, mereka harus itu, mereka harus lakukan ini. Nah, kadang-kadang sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menolong mereka atau ingin menolong mereka, sikap inilah yang kita munculkan kepada mereka. Mungkin niat kita baik ingin mengatur dan sebagainya, tapi akhirnya nada-nada kita bisa terdengar ketus karena kita mungkin agak capek juga atau apa. Nah, penting sekali sebagai pihak penolong kita mempersiapkan diri secara rohani, benar-benar memohon Tuhan untuk mengisi hati kita dengan roh lemah lembut, dengan kesabaran, dengan cinta kasih, dan kita datang untuk melayani mereka. Jadi penting sekali kita ini mempunyai pemikiran kita datang untuk melayani mereka. Iya, biasanya memang kalau kita datang itu untuk dilayani gitu Pak Paul ya. Kalau kita berkunjung ke suatu tempat kan itu kita menuntut mereka menghargai kita. Apalagi kita ini datang untuk memberikan pertolongan yang sebenarnya mereka menyambut. Padahal kenyataannya seringkali tidak seperti itu Pak Paul ya. Betul, dan memang sikap yang tidak menyambut bisa membuat kita kecil hati, jengkel dan sebagainya. Saya teringat satu peristiwa di mana ada orang yang datang untuk membantu pelayanan Ibu Teresa di India. Kita tahu almarhumah Ibu Teresa melayani orang-orang miskin di India. Nah, waktu orang-orang ini datang untuk menolong, Ibu Teresa kemudian bertanya kepada mereka, untuk apakah kamu datang ke sini? Mereka kemudian berkata untuk menolong orang yang miskin dan sebagainya. Kemudian Ibu Teresa berkata, kalau engkau datang untuk menolong orang miskin, pulanglah. Jadi orang-orang kan bingung mendengar perkataan dia seperti itu. Tapi dia melanjutkan, dia berkata, kalau engkau ingin menolong orang miskin, engkau pulanglah. Tapi kalau engkau datang untuk melayani Kristus, tinggallah. Jadi maksudnya Ibu Teresa, perspektif kita mesti selalu jelas. Kita datang untuk Kristus. Kita mau melayani Kristus. Dan kita melayani Kristus lewat
orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Suatu kita melayani orang-orang yang dalam kesusahan ini. Nah, kita sedang mewujudkan pengabdian kita, pelayanan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, memang seringkali terjadi bahwa korban bencana itu dianggap sebagai suatu objek gitu Pak Pol. Untuk ya mungkin ada maksud-maksud tersembunyi di balik mereka melakukan pertolongan ini, kita ya tidak tahu itu gitu. Betul, itu sebabnya ada sebagian orang yang terkena bencana, begitu melihat datangnya tim berbondong-bondong menolong mereka, ada sebagian orang yang memang sudah langsung merasa curiga. Jangan-jangan Anda ini datang untuk mengeksploitasi kami, mengambil foto, memvideo kami, kemudian membawa ini semuanya ke tempat-tempat yang lain untuk meminta sumbangan. Nanti, tapi uang itu tidak diberikan kepada kita di sini. Kalaupun diberikan, hanya sebagian kecil, sebagian besarnya malah digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi sebagian orang pun memang sudah mempunyai persepsi yang negatif. Saya tahu tidak semua, tapi ada sebagian yang sudah mempunyai pikiran yang negatif. Kenapa sampai muncul pikiran negatif seperti itu? Ya karena memang sudah terjadi, ada kasus-kasus seperti itu pula. Maka kita yang ingin menolong benar-benar ya, penting sekali kita menunjukkan sikap tulus, datang untuk melayani. Dan dalam perspektif kita, dalam hati kita, kita tahu kita melayani Tuhan lewat orang-orang yang ditimpa bencana ini. Jadi kita datang bukan dengan sikap arogan, menyuruh-nyuruh, menginstruksikan mereka ini itu. Ibaratnya mereka itu seperti ternak yang kita ini ya suruh-suruh pergi ke sana ke sini. Oh tidak, mereka adalah orang-orang yang kita hendak layani. Ya, mungkin butuh waktu untuk meyakinkan mereka bahwa kita datang dengan ketulusan hati dan mau melayani mereka, Pak Pol. Biasanya perlu waktu, Pak Gunawan, itu betul ya. Kalau kita datang sekali kemudian hilang, datang 2 hari, 3 hari hilang, nggak muncul-muncul lagi. Nah itu akan membuat orang-orang yang ditimpa bencana itu berpikir bahwa ya kita memang tidak serius, tidak tulus. Mereka perlu melihat usaha kita, kekonsistenan kita, bahwa kita datang bukan untuk sekali 2 kali, tapi kita memang tulus mau menolong mereka sampai tuntas. Itu yang mereka ingin lihat dari kita. Ya sebenarnya kalau orang datang hanya untuk berkunjung atau bahkan mengeksploitasi para korban bencana, ini malah menimbulkan kemarahan baru di dalam diri korban itu, Pak. Betul sekali, sebab mereka akan berkata dalam hati mereka, orang-orang ini memang keterlaluan ya, bukannya menolong tapi malah mengeksploitasi. Kami sudah dalam keadaan begini morat-marit, tapi kok teganya malah mengeksploitasi kami di sini. Betul sekali ya. Jadi reaksi marah itulah yang akan keluar ya. Mungkin tidak diungkapkan secara langsung, tapi mereka akan bersikap apatis. Namun ya, kalau misalkan kita datang dengan ketulusan dan kita melihat sikap mereka yang kurang begitu ramah menyambut, ya hendaknya kita juga menyadari kenapa mereka tidak begitu ingin menyambut. Sebab ya tadi kita sudah bahas, mungkin sekali mereka belum percaya bahwa kita sungguh-sungguh tulus ingin menolong mereka. Ya, dan kekhawatiran bahwa kedatangan orang-orang asing ini, buat mereka menjadi orang asing ini, mau mencuri sesuatu dari milik mereka yang sudah tinggal sedikit itu, Pak. Betul. Ya, jadi memang kadang-kala pihak penolong menjumpai korban yang mencurigai mereka ya. Kok nggak gitu percaya? Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar dan harus dapat dilewati oleh tim penolong. Iya. Apakah ada hal lain yang perlu disiapkan gitu? Langkah pertama dalam upaya menolong para korban harus berpusat pada kebutuhan fisik. Ini adalah langkah yang paling penting. Saya teringat Abraham Maslow menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia itu terdiri dari beberapa tingkatan, dan tingkat yang paling bawah atau mendasar adalah tingkat jasmania. Dan kebutuhan ini penting sekali dipenuhi sebelum kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi sebagai tim penolong kita mesti
nomor satu, memfokuskan pada kondisi jasmania para korban. Misalkan pengadaan air bersih, ya, misalkan juga pengadaan kakus, WC, tempat-tempat cuci. Nah, itu semua hal-hal yang langsung mesti dipikirkan. Misalkan tempat untuk berteduh, ya, ada atap, tempat untuk tidur. Nah, ini adalah langsung hal-hal yang perlu dipikirkan, makanan yang bisa disiapkan untuk mereka. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah pertama yang mesti dipertimbangkan. Tempat penampungan sudah langsung harus dipikirkan, ya, seberapa cepat bisa dibangun, dengan bahan apa, siapa yang bisa membangunnya. Nah, itu penting sekali dipikirkan sebelum tim datang ke sana. Saya kira lebih baik memang semua ini dirancang dengan segera sebelum tiba di sana, daripada tiba di sana tapi memang kacau, tidak ada pengaturan, masih kalang kabut dan semuanya. Nah, itu saya kira kurang begitu baik ya bagi orang yang ingin kita tolong. Mereka perlu melihat bahwa memang kita juga siap untuk menolong mereka. Ya, memang kadang-kadang banyak itu bantuan berupa barang, ya, baik makanan maupun pakaian, bahkan uang itu yang diberikan oleh para dermawan dan sebagainya, orang-orang yang perhatian terhadap kondisi mereka. Tapi seringkali penyalurannya itu, Pak Pol, yang tidak sampai kepada sasaran yang tepat gitu loh, Pak Pol. Betul sekali. Memang seringkali masalah muncul di situ, Pak Gunawan. Jadi menyediakan barang itu satu hal, ya. Tapi mengatur barang-barang itu untuk sampai ke tangan korban itu hal yang lain. Dan kelemahan biasanya terletak pada pengaturan itu. Pengaturan termasuk penyaluran yang tadi Pak Gunawan sudah katakan. Perlu sekali memang pengaturannya. Belum lama ini kita membaca, ya, di surat kabar berton-ton, bukan berkilo-kilo, tapi berton-ton bahan-bahan yang dikirimkan dari luar, ya, untuk menolong para korban bencana, akhirnya harus dibuang karena sudah kadaluarsa dan sebagainya. Nah, hal seperti itu memang bukti bahwa mengatur bahan-bahan yang ingin kita sumbangkan itu ternyata tidak semudah yang kita pikir. Benar-benar memerlukan sebuah pengaturan yang masif, ya, yang besar. Dan di sini diperlukan koordinasi. Dan itu tidak mudah. Karena dalam kondisi bencana yang besar, akan banyak tim yang datang, yang mengkoordinasi semuanya, itu luar biasa susahnya. Luar biasa susahnya. Jadi, ya, kita juga nggak boleh dengan cepat, ya, menuding bahwa kok mereka nggak bisa mengatur dan sebagainya. Sebab memang sangat sulit sekali. Apalagi di Indonesia kita sebelum bencana ini, ya, tidak mempunyai sebuah lembaga khusus untuk mengatur kalau terjadinya bencana. Bahkan di Amerika Serikat sendiri pun yang sudah punya lembaga seperti ini, yaitu FEMA, ya, FEMA. Itu waktu menangani bencana di New Orleans juga dikritik, ya, dikeluhkan kok tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dan sebagainya. Sekali lagi, belum tentu ini akibat kelalaian, belum tentu. Tapi memang mengatur begitu banyak lembaga, begitu banyak orang, dan begitu banyak bala bantuan, dan daerah yang harus dicakup begitu luas, sangatlah tidak mudah. Jadi kita mesti mengerti kesulitan-kesulitan para penolong juga. Ya, belum lagi kadang-kadang bantuan yang disalurkan itu belum tentu cocok dengan kebutuhan mereka gitu, Pak Pol, ya. Betul Misalnya sekali. dalam makanan atau pakaian terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagainya, Pak Pol. Betul. Misalkan juga, ya, susu bubuk yang diberikan mungkin sekali tidak cocok untuk perut orang-orang yang meminumnya, bukannya menyehatkan, malah mungkin menimbulkan sakit perut begitu. Ya. Betul sekali. Jadi memang perlu ada sekali lagi perlu ada orang-orang yang memang bisa memilah ini bisa dicerna apa tidak, ini cocok apa tidak. Nah, sekali lagi dalam kondisi krisis seperti itu susah untuk bisa langsung mengatur, mesti ada yang bisa menemukan atau menilai ini cocok apa tidak. Sulit. Biasanya langsung saja dibagikan.
padahal yang tidak cocok, dan akhirnya menimbulkan sakit perut. Akhirnya kita memerlukan tim medis yang lebih banyak lagi untuk menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh bantuan yang kita berikan itu. Iya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalaupun itu terjadi, itu adalah memang ya sesuatu yang wajar ya. Kita nggak bisa mengharapkan kesempurnaan dalam kondisi seperti itu. Iya, dalam hal memulihkan fisik ini, membantu secara fisik ini, peran tim medis besar sekali Pak Pol ya. Betul. Tim medis jadinya memang harus langsung ya menangani luka-luka yang ditimbulkan oleh bencana. Mungkin ada orang yang tulangnya patah atau apa, itu orang-orang yang sakit ya. Jadi langsung sekali memang harus ditangani. Tapi sekali lagi sebetulnya selain tim medis, tim yang memang sangat diperlukan adalah tim untuk memenuhi kebutuhan jasmania. Jadi kalau bisa datangkan tukang kayu ya, para pekerja langsung untuk membangun rumah penampungan, sebab sekali lagi itu kebutuhan pokok. Tim medis perlu, tapi untuk memberikan bantuan yang segera diperlukan sekali keterampilan fisik seperti itu, yang membangun tempat untuk mencuci baju, WC, kakus dan sebagainya, itu langsung harus dibangun. Jadi perlu sekali memang sumber daya terampil untuk membangun fasilitas tersebut. Iya. Di samping kebutuhan dasar tadi yang Pak Pol katakan seperti sandang, pangan dan tempat tinggal Pak Pol ya. Peran bantuan dalam bentuk hiburan itu penting sekali pada saat itu juga Pak Pol. Penting sekali Pak Gunawan ya, karena nantinya kita harus memikirkan apakah yang bisa kita tawarkan kepada mereka hari lepas harinya. Nah itu perlu kita nanti juga pertimbangkan. Jadi memang perlu, sekali lagi di sini perlu koordinasi antara tim agar bisa memikirkan hal-hal apa itu yang akan dilakukan hari lepas hari. Salah satu fungsi memang adalah untuk menghibur mereka. Nah, itu nanti kita akan fokuskan dengan lebih mendetail. Namun ada satu hal penting lain Pak Gunawan yang juga kita mesti lakukan, yaitu kita mesti menyediakan atau menyampaikan informasi yang jelas. Nah, ini informasi juga mesti konsisten ya, serta berkala. Apa yang harus kita lakukan? Sedapatnya berikanlah gambaran akan apa yang tengah direncanakan. Ya, misalkan upaya pencarian dan penyelamatan korban, ya itu perlu kita beritahukan bahwa ini yang sedang dilakukan. Jadi mereka itu sebetulnya haus informasi. Mereka ingin tahu apakah sanak saudara sudah ditemukan, apakah suami istri sudah ditemukan. Nah, mereka sangat haus sekali informasi. Jadi penting bagi tim untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Kalaupun tidak ada informasi tambahan yang perlu diberikan, tetap secara konsisten misalkan kita tentukan ya, setiap siang atau setiap sore atau 2 kali ya, pagi dan sore diberitahukan ya perkembangan hari lepas harinya. Nah, itu yang perlu diberitahukan. Sebab sekali lagi mereka dalam keadaan bingung. Mereka dalam keadaan kehilangan. Jadi mereka butuh kepastian, informasi yang jelas. Sekali lagi meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan atau apa, tetap mesti ada pemberitahuan itu. Juga misalkan informasi apa yang perlu kita sampaikan, berapa lama mereka akan ditampung di situ. Jadi misalkan kita belum tahu secara pasti ya kapan, tapi kita bisa memberikan perkiraan. Nah, daripada memberikan perkiraan yang terlalu singkat, pendek, mendingan ya berikanlah perkiraan yang lebih panjang, sehingga mereka tidak kecewa kalau sampai batas waktu itu mereka belum dapat dipindahkan ke tempat yang lebih permanen. Ya, atau juga kita misalnya memberikan informasi kepada mereka tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam camp itu, sehingga mereka tahu ya. Nah, ini adalah sebetulnya alat komunikasi Pak Gunawan. Dengan cara itu antara
pihak penolong dan korban akan selalu ada dialog, akan selalu ada komunikasi, dan ini penting. Dan ini penting, jangan sampai mereka itu jadinya bingung dan bertanya-tanya terus-menerus, itu menimbulkan keresahan. Kalau mereka sudah tahu setiap sore akan ada pengumuman, nah mereka akan sabar menunggu. Mereka tidak akan bertindak sendiri atau apa, mereka akan duduk diam menantikan sore hari itu. Dan waktu sore hari diberitahukan perkembangannya tentang pencarian, tentang situasi di tempat penampungan dan sebagainya, serta diberikan kesempatan mereka untuk juga menyuarakan isi hati mereka. Nah, itu yang baik. Jadi akan ada komunikasi di antara dua belah pihak ini. Ya, memang biasanya sudah ada itu pusat informasi itu. Tetapi masalahnya informasi yang disampaikan itu tidak akurat kadang-kadang Pak Pol, dan di sana peran media massa itu sebenarnya juga besar sebenarnya. Ya, mereka masih bisa melihat TV dan sebagainya, tapi itu pun seringkali juga membingungkan karena saling bertentangan itu. Betul. Jadi memang informasi ini mempunyai beberapa lapisan, Pak Gunawan. Kalau masih ada radio dan televisi, mereka mungkin masih bisa mendengarkan informasi lewat media massa itu. Tapi media massa hanya memberikan informasi yang bersifat lapisan luar ya, atau lingkaran luar secara umum. Nah, mereka perlu informasi yang lebih spesifik, misalkan kota di mana mereka berada, lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, mereka perlu informasi itu tuh, yang lebih kecil, yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah mereka pun memerlukan informasi tentang lingkungan camp itu sendiri, tempat penampungan itu sendiri. Sebab mereka perlu tahu apa yang terjadi dengan camp ini, apa yang terjadi kemarin dan sebagainya. Jadi memang sekurang-kurangnya ada 3 lapisan informasi yang perlu secara berkala disampaikan kepada para korban. Ya, bagaimana dengan kegiatan yang harus mereka lakukan, Pak? Nah, mereka harus mempunyai kegiatan. Kita harus menyediakan acara dan jadwal yang teratur ya. Kita bisa mungkin tuliskan, kalau ada papan tulis atau ada kertas kita bisa bagikan, sehingga mereka tahu hari lepas hari akan ada aktivitas yang mereka bisa lakukan. Aktivitas ini harus mempunyai 2 sifat ya, menyegarkan dan juga terapeutik. Aktivitas yang ringan dan menyegarkan akan menolong korban untuk sejenak lepas dari penderitaan dan membangun sikap positif. Misalkan nyanyi bersama, acara spontan seperti talent show ya, atau membaca puisi, membaca sajak dan sebagainya. Itu hal yang ringan-ringan yang dapat kita langsung lakukan, atau permainan-permainan lainnya. Nah, untuk aktivitas yang lebih bersifat terapeutik ini bisa dilakukan lewat terapi kelompok. Jadi dikumpulkan dalam kelompok yang lebih kecil, misalkan 10 orang dan sebagainya, dan diberikan kesempatan masing-masing menceritakan tragedi itu, apa yang mereka sedang lakukan sewaktu bencana itu datang, apa yang mereka pikirkan setelahnya. Biarkan mereka mencurahkan isi hati, menangis dan sebagainya, kemudian ya saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang juga perlu dilakukan, karena memang mereka memerlukan ya wadah itu untuk bisa membagi kesedihan yang mereka sedang alami. Ya, di sini sebenarnya sudah dibutuhkan orang-orang yang memang terampil dalam bidang itu, Pak Pol, ya, untuk memimpin baik permainan maupun aktivitas yang menyembuhkan itu. Betul. Sebab tanpa aktivitas seperti ini ya mereka makin tenggelam di dalam keputusasaan. Tapi sekali lagi memang perlu 2 jenis aktivitas ini, ringan dan menyegarkan, serta yang bersifat terapeutik. Ini dua-duanya harus ada. Kalau hanya terapeutik, tidak ada aktivitas yang ringan dan menyegarkan, ya mereka juga mungkin ya kelabu ya, sepertinya jadinya kelam perasaan mereka. Tapi kalau ada juga aktivitas yang menyegarkan, main dan sebagainya, nah itu menjadi penyeimbang yang sehat. Ya, tapi mengajak mereka untuk terlibat dalam aktivitas seperti ini juga tidak mudah, Pak Pol. Artinya ada sebagian orang yang enggan gitu, yang tidak mau ikut gitu. Bagaimana, Pak Pol? Kadang-kadang ada orang yang berpikiran kami tidak seharusnya senang-senang karena
baru saja kehilangan, kematian, dan sebagainya. Nah, itu adalah biasanya konsep yang kita miliki. Nah, ini perlu dibahas. Kita perlu beritahukan kepada mereka, kita perlu katakan bahwa ya mungkin saudara berpikir saudara tidak seharusnya tertawa dalam keadaan seperti ini. Nah, tapi bukankah memang diperlukan aktivitas seperti ini untuk memberikan kekuatan kembali kepada kita? Tantangan di depan masih banyak. Kita harus kuat, ya. Nah, dengan kita tertawa bersama, kita saling menguatkan. Tertawa bukan berarti kita tidak sedih. Ada waktunya bersedih, ada waktunya kita tertawa. Nah, kita perlu munculkan supaya mereka akhirnya bersedia ya untuk terlibat di dalam permainan ini. Ya, jadi itu sifatnya lebih sukarela, Pak Paul, ya. Jadi tidak bisa kita paksakan seseorang mungkin yang masih dalam reaksi kemarahannya harus ikut main di sana. Oh iya, betul ya, itu hanya kita tawarkan ya, kita tidak bisa memang memaksa mereka, tapi sebaiknya ya kita memang mendorong mereka, karena dengan mereka terlibat justru mereka lebih bisa ya mengurangi kadar kemarahannya. Ya, memang kita perlu banyak belajar di dalam hal ini dan terutama di dalam mempersiapkan diri kita bagaimana kita bisa melakukan pengabdian yang benar kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana seperti ini, Pak Paul, ya. Betul. Dan di sini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan meminta kita untuk saling menolong, untuk menanggung beban, apalagi beban saudara-saudara kita yang tengah mengalami bencana. Nah, terdapatnya kita juga ya menolong mereka, menanggung beban mereka pula. Ya, karena siapa tahu suatu saat kita pun juga membutuhkan pertolongan karena kita dilanda bencana, Pak Paul, ya. Betul. Jadi firman Tuhan itu jelas sekali, bertolong-tolonganlah gitu. Jadi Betul. kita suatu saat menolong, suatu saat juga perlu ditolong gitu. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.